Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya khususkan membuat sebuah video yang saya berikan judulnya adalah evaluasi, kemudian pengalaman, kesan, pesan, dan boleh dikatakan sebuah keluhan lah begitu ya. Untuk begitu, untuk barangkali penguasa-penguasa negeri ini begitu. Khususnya penguasa yang menguasai media dan informasi. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali tentu gimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dengan semua keadaan yang serba sulit ya, serba mahal, serba bayar, ataupun kemudian keadaan yang membuat kita itu merasa seperti bukan hidup di dunia yang bebas begitu. Walaupun kenyataannya kan bebas ya, tetapi seperti merasa hidup dalam keadaan yang dikungkung, yang dipenjara, yang secara perasaan begitu ya, kita tidak merasa nyaman sebenarnya begitu. Walaupun secara fisik ya faktanya memang kita bisa bergerak kemana saja begitu, kita bisa melakukan apa saja, kita bisa membuat apa saja dan berkarya apa saja begitu. Tetapi sekali lagi secara perasaan, kemudian secara sistem sudah pasti ya, secara sistem kita hidup dalam keadaan yang tidak normal sebenarnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali yang mau saya sampaikan itu terkait dengan evaluasi begitu ya. Evaluasi tentang apa? Ya barangkali tentang video-video saya begitu. Saya perlu menyampaikan evaluasinya karena beberapa orang teman yang saya mintai untuk mengevaluasi, mereka sudah memberikan evaluasinya ya. Tetapi mungkin belum sesuai dengan apa yang saya bayangkan begitu. Jadi teman-teman, sejauh ini saya sudah mengupload 20 video berdurasi yang video pertama kali itu sampai 1 jam kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sampai 1 jam. Tapi setelah itu durasinya semuanya di bawah 50 menit begitu. 50 menit. Ada yang 33, ada yang 44 gitu. 44-an menit. Dan sejauh ini buku yang saya baca dan saya bagikan dalam bentuk video yang berbentuk buku, benar-benar ditulis begitu ya dalam bentuk buku, itu 2. Yang pertama buku Khilafah, memahami sistem politik dan pemerintahan Islam, yang itu lumayan tebal begitu ya, beratus-ratus halaman. Kemudian yang kedua, dan ini yang terbaru sebenarnya dari yang beberapa yang lain, itu berjudul Mencari Arah Melawan Arus. Itu buku yang ditulis oleh Mas Pierre, seorang aktivis dari timur Indonesia, dari tengah Indonesia, dari
masih dari barat Indonesia kalau saya tidak salah ya. Lalu buku itu tidak terlalu tebal, masih lumayan tipis lah begitu. Walaupun memang cukup banyak juga halamannya. Kemudian yang berbentuk bacaan berupa tabloid gitu, itu ada satu yang namanya Al-Wa'i, Media Politik dan Dakwah Membangun Kesadaran Umat. Itu sebenarnya cukup tipis, tetapi karena ada beberapa yang saya miliki, maka belum habis juga begitu, berupa saya buatkan berupa video. Lalu selain itu ada sebuah buletin. Buletin ini dia sebenarnya hanya satu lembar, tetapi dibuatkan jadi 4 halaman gitu. Dan dia terbit setiap minggu 1 kali. Tetapi ini juga tidak rutin setiap minggunya saya buat sesuai dengan edarannya begitu. Karena tadi mengingat ada beberapa buku yang harus saya buatkan video dan harus saya baca begitu ya. Dan sebenarnya ke depan saya pengen menambah begitu. Dan yang sudah jelas ingin saya tambah itu adalah berkaitan dengan Al-Quran. Di dalamnya pertama berkaitan dengan tajwid begitu ya, berkaitan dengan tajwid. Jadi cara saya membahas tajwidnya itu adalah dengan saya angkat satu persatu surah per surah begitu. Jadi saya mulai dari Al-Fatihah dulu, kemudian nanti juz 30 yang terdiri dari surah-surah pendek itu begitu ya. Yang setiap per ayatnya itu kemudian saya kupas tajwidnya. Nah, tajwid itu kan berisi tentang makhrijul huruf, kemudian sifatul huruf, kemudian panjang pendek bacaan, kemudian mat dan sebagainya begitu. Jadi itu per surah, kemudian per ayat, lalu kemudian per hurufnya itu kemudian saya bedah begitu ya, sesuai dengan kemampuan saya. Dan itu nanti akan berupa sharing begitu. Nah, evaluasi di sini adalah barangkali memang saya harus kemudian memakai bahasa yang tampaknya tidak khusus begitu, karena saya barangkali bagi beberapa orang terlalu khusus gaya bahasanya, artinya saya harus memakai gaya bahasa umum. Karena dari 20 video itu teman-teman, itu sudah ada 3 video yang diblokir oleh YouTube, luar biasa. Jadi pemblokiran itu sudah pasti tidak bisa diakses oleh khalayak ramai, karena video tersebut saya upload untuk diakses oleh seluruh orang di seluruh dunia begitu. Tapi kemudian sang YouTube memblokirnya, dan sudah pasti dari 20 video itu tersisa 17 video lagi yang bisa diakses. Tetapi di beranda saya tidak menghapusnya. Saya membiarkan dia tertata rapi di situ, karena kalau saya hapus nanti jadi berantakan susunan kerapian yang saya susun begitu ya. Karena per bukunya itu dalam 2 minggu, dalam 1 bulan itu per buku itu 2 part gitu, 1, 2, kemudian yang buku yang lain 1, 2, 1, 2. Jadi bagi saya itu sudah sebuah kerapian yang saya memiliki tujuan supaya
teman-teman yang membuka akun saya begitu ya, itu tidak merasa bosan begitu. Jadi saya selingi per 2 part setiap bukunya dalam 1 bulan begitu. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, tidak tertutup kemungkinan bacaannya atau buku yang akan saya buatkan video itu ke depan akan bertambah begitu. Sudah pasti begitu buku ini khatam untuk dibuatkan video dan dibaca, kemudian disampaikan ke semua isinya begitu ya. Kemudian saya akan baca atau saya akan buatkan video yang lain dari buku yang lain begitu ya. Itu untuk berupa evaluasinya. Tadi sudah saya sempat singgung, mungkin saya akan memakai bahasa yang lebih umum ya, mudah-mudahan saya bisa gitu ya, karena barangkali memang harus dibiasakan begitu supaya menjaga video tersebut supaya tidak diblokir ya sama YouTube. Kemudian kesan ya, kesan saya sebelum kesan tadi ada satu lagi ya, yaitu apa tadi ya, saya lupa. Langsung ke kesan aja dulu nggak apa-apa, nanti bisa ditambah kemudian. Kesan saya selama mempergunakan akun YouTube ini, saya sebenarnya kesannya itu saya memiliki rasa yang kaget begitu. Kagetnya itu karena ternyata benar ya, hari ini itu orang-orang betul-betul aktif di YouTube begitu. Aktifnya ini maksud saya bukan kemudian semua orang memiliki pasti memiliki akun, tetapi maksud saya bukan memiliki, tetapi semua orang sepertinya mengakses YouTube begitu. Sebelumnya sebenarnya saya termasuk skeptis ya, nggak percaya. Tapi faktanya kemudian bertolak belakang dari apa yang saya tidak percayai begitu. Kesan saya kaget, wah ternyata betul ya, orang-orang kemudian pada mengakses YouTube begitu. Sebenarnya kan saya tidak perlu kaget ya, karena memang sebenarnya sudah jutaan orang sebenarnya, tetapi mungkin untuk wilayah begitu atau untuk daerah yang saya tempati begitu, atau kemudian untuk generasi yang saya akses atau yang saya kemudian yang saya jadikan sebagai pasar tanda kutip begitu ya, itu tadinya ya kan, saya berpikirnya tadinya itu daerah kemudian generasi yang pertama, daerah yang cukup tertinggal begitu, karena seperti di Aceh misalnya atau di daerah-daerah lain, itu banyak daerah-daerah yang provinsi maksudnya, wilayah maksudnya, banyak daerah-daerah yang tertinggal begitu. Tetapi secara generasi ya sebaliknya gitu. Jadi banyak anak-anak muda yang sebenarnya sudah melek informasi komunikasi dalam bentuk media sosial. Tetapi tadinya di awal itu saya berpikir mereka mayoritas itu kesibukannya itu pada beberapa bidang saja, seperti misalnya game atau kemudian TikTok atau kemudian sekedar bikin story gitu ya. Tetapi ternyata
eh, salah begitu. Ternyata mereka mengakses semuanya begitu. Dan ini sebuah rasa kaget yang membuat saya harus membuang rasa skeptis itu begitu. Itu kesan saya yang saya rasakan. Adapun untuk pesan, nah ini ya, mungkin lebih serius, terutama kepada para pemilik kebijakan dan juga tentunya kepada kita semua, dan tidak tertutup kemungkinan tentunya juga kepada saya sendiri. Kepada para pemilik kebijakan, ya, memang platform YouTube ini pemiliknya itu bukan orang-orang muslim, ya, bukanlah antum semuanya begitu. Dalam hal ini saya diingatkan sama teman saya semalam bahwa ya kita berada pada wilayah mereka begitu. Mereka dalam hal ini adalah orang-orang kafir pemilik dari platform ini, ya. Ingatlah bahwa platform yang Anda ciptakan, ya, itu mungkin senjata buat Anda begitu. Senjata untuk melalaikan kaum muslimin, generasi kaum muslimin, kemudian mengalihkan cara pandang mereka dari cara pandang Islam menjadi cara pandang duniawi begitu, ya. Tetapi selain Anda harus mengingat itu, Anda juga harus mau tidak mau harus percaya begitu, bahwa di balik ciptaan Anda ada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai Anda dan apapun yang Anda ciptakan begitu. Jadi kalau Anda mempergunakan platform Anda sebagai senjata untuk menghancurkan, untuk mengelabui, untuk menipu, untuk mengajak generasi kaum muslimin khususnya kepada duniawi ini, maka Anda harus menerima kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai setiap diri daripada Anda dan kami semua. Ya. Jadi Anda kemudian berpikir dengan memblokir video-video kaum muslimin yang mungkin video itu kemudian membuat Anda apa Anda menamakannya? Apakah Anda takut dengan video itu kemudian dipahami oleh kaum muslimin secara luas dan dipahami oleh manusia secara umum, ya? Lalu mereka sadar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau apakah Anda ingin mempermainkan jati diri dari generasi kaum muslimin itu? Nah, dari dua pertanyaan itu, jikapun dua-duanya mendapatkan jawabannya, memiliki jawabannya, maka jawaban apapun itu ingatlah bahwa apa yang Anda inginkan dalam diri Anda melalui platform yang Anda ciptakan, ya, Anda tetap akan gagal gitu. Karena apa? Jati diri generasi kaum muslimin itu sejatinya ketika sudah terbentuk oleh Islam itu sendiri, mereka nggak akan mundur begitu. Mereka nggak akan meninggalkan aktivitas dakwah mereka, dan mereka tidak akan pernah merasa mereka dalam kesempitan dalam menyampaikan dakwah mereka begitu. Anda menghapus kemudian memblokir dari apa kemudian yang mereka usahakan dalam dakwah dalam bentuk video, tetapi Anda tidak bisa menghapus niat mereka begitu. Niat mereka ketika mereka sudah berniat lillahi ta'ala pada Tuhan mereka, maka niat itu sebenarnya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kemudian Allah Subhanahu wa taala
atau Tuhan mereka, ya, itu mengijabahnya. Dan memang untuk kata mengijabahnya ini Allah SWT memiliki banyak ruang dan waktu, begitu. Jadi kadang Allah mengijabahnya dalam waktu dekat, tetapi kadang Allah mengijabahnya dalam waktu lama. Ada yang Allah ijabah di dunia ini, ada yang Allah ijabah di akhirat nanti. Nah itu yang saya sampaikan barusan, itu adalah jati diri, begitu. Selain kemudian tadi niat yang sudah saya singgung. Kita memang sedang berperang, gitu, antara Anda dengan kami, melalui senjata Anda bahkan. Kita sedang berperang. Perang opini, perang pemikiran, dan kami ditambah dengan kekuatan niat kami. Gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan kami. Dan kepada Anda seharusnya sudah cukup banyak pelajaran yang harus Anda dapatkan. Sejak dari terjadinya pembunuhan pada manusia pertama, pada anak-anaknya, sampai kemudian musnahnya generasi atau kaumnya raja-raja yang kemudian mereka semua melakukan peperangan yang sama dengan Anda sebenarnya. Tetapi sekalipun itu tidak Anda jadikan sebagai pelajaran, maka juga tidak masalah sebenarnya bagi kami. Tidak masalah. Karena kami akan fokus pada apa yang harusnya kami lawan memang. Tetapi Anda tidak akan menang. Itu yang sudah pasti. Sekalipun hari ini Anda menguasai platform ini, ya, Anda tidak akan menang. Karena kemenangan itu bukan kemenangan di dunia ini, tetapi kemenangan di akhirat. Anda tidak akan menang. Ingat itu baik-baik. Berapapun banyak kekalahan yang kami alami, berapapun banyak konten yang kami buat lalu kemudian diblokir dan sebagainya, itu tidak berpengaruh bagi kami. Amat sangat tidak berpengaruh. Itu mungkin kepada Anda pemilik kekuasaan, ya. Kemudian kepada kita semua, tidak ada yang perlu kita teguhkan memang selain niat kita lagi untuk menyampaikan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Dalam arti kata, mati 1 tumbuh 1000, kalau bisa bahkan lebih daripada itu. Alhamdulillah, saya berada pada lingkaran dan posisi yang terkuat menurut saya. Orang-orang di sekitar saya kemudian berjuang hal yang sama, ya. Maka niat kita harus kita perbaharui lagi. Buat saya mempergunakan platform ini bukan semata-mata untuk mendapatkan nilai materialis. Bahkan seandainya saya tidak mendapatkan sepeser pun dari itu, saya tetap akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi yang lain. Tetapi saya mempergunakan platform ini jelas saja untuk kemudian mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama juga tentunya mengajak diri saya sendiri
Karena mengingatkan orang sejatinya mengingatkan diri sendiri. Jika saya tidak melakukan pengingatan terhadap orang lain, maka kepada diri saya sendiri otomatis akan berhenti juga, begitu. Karena bagi saya, sekali lagi, selain daripada mengingatkan orang lain juga berarti mengingatkan diri saya sendiri, yaitu kewajiban saya, begitu, sebagai seorang muslim. Dan antum semua sama dengan saya. Dan pesan untuk diri saya, ya, memang benar saya sedang hidup di masa yang sulit sangat, ya, dengan serba duniawi semuanya. Tetapi saya tidak akan merubah niat saya. Niat untuk mendapatkan maaf dan ampunan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah saya, meskipun itu bolong-bolong, tetapi niat untuk menambalnya melalui dakwah saya, kemudian melalui pergaulan saya yang baik, kemudian melalui ketergantungan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang saya alami, saya tetap akan pada posisi saya sebagai seorang muslim untuk menjalankan kewajiban-kewajiban saya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin tadi ada 5 hal yang ingin saya sampaikan, tetapi baru 3 hal yang sudah tersampaikan. Kalau 2 hal yang lain kemudian tidak tersampaikan, maka sejatinya yang ingin saya sampaikan itu ada di 3 hal tadi barusan. Buat Anda yang mendengarkan video ini, sebagian sadarlah, ya, bahwa kita dalam keadaan dipimpin dengan kepemimpinan kufur, dan sebagian Anda yang lain teguhlah, karena keteguhan Anda buat Anda sendiri di dunia ini dan di akhirat, bukan untuk orang lain. Mungkin inilah yang perlu saya sampaikan. Terima kasih sampai menit ini Anda mendengarkannya. Insyaallah minggu depan saya lanjutkan untuk membahas buku bacaan saya, yaitu Mencari Arah Melawan Arus. Nantikan terus videonya, semoga bermanfaat dan membangkitkan pemikiran kita dari pemikiran kufur menjadi pemikiran Islam insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.